Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Faizatul Kamila, NIM 235551053, Prodi Studi Islam Interdisipliner Fakultas Dirosah Islamiyah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen ibadah haji atau umroh. Topik ini sangat penting karena penyelenggaraan ibadah haji atau umroh melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengelolaan yang baik agar proses pelaksanaan ibadah haji atau umroh berjalan dengan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik untuk para jamaah. Sebelum bahas haji dan umroh, kita perlu mengetahui apa itu arti manajemen. Manajemen adalah proses mengatur suatu kegiatan agar kegiatan itu berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam ilmu manajemen itu terdapat 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, keempat fungsi ini juga diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Baik, kemudian memasuki pengertian haji dan umroh. Haji adalah ibadah ke Baitullah pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu, serta wajib bagi umat Islam yang mampu. Pengertian umroh. Umroh adalah ibadah ke Baitullah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dengan tata cara yang lebih sederhana dibandingkan ibadah haji. Kemudian, perbedaan haji dan umroh. Haji dan umroh itu adalah suatu ibadah yang sama-sama dilakukan di Baitullah. Tapi keduanya itu memiliki perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Ibadah haji hanya dilakukan di waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Sedangkan ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja. Dalam ibadah haji, ada rukun tertentu yaitu wukuf di Arafah, yang mana di ibadah umroh itu tidak dilakukan. Kemudian, apa itu manajemen haji dan umroh? Manajemen haji dan umroh adalah proses mengelola seluruh kegiatan penyelenggaraan ibadah mulai dari pendaftaran, pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, pelaksanaan ibadah, dan pemulangan jamaah. Tujuannya memberikan pelayanan yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat Islam. Kemudian slide selanjutnya yaitu fungsi manajemen dalam haji dan umroh. Manajemen dalam haji dan umroh itu memiliki 4 fungsi yang diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan haji. Nah, yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yaitu menyusun jadwal, kuota, dan anggaran. Fungsi kedua yaitu organizing, yaitu memberi tugas kepada seluruh petugas. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan berupa pelayanan kepada jamaah seperti transportasi, hotel, konsumsi, bimbingan ibadah. Fungsi yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Untuk apa? Untuk memastikan semua pelayanan berjalan sesuai standar. Baik, memasuki tahapan penyelenggaraan haji dan umroh. Penyelenggaraan haji memiliki beberapa tahapan. Sebelum berangkat, jamaah harus menyelesaikan administrasi, mengikuti manasik, dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Saat berada di Arab Saudi, jamaah memperoleh pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pendampingan ibadah. Nah, setelah sampai di Indonesia, penyelenggaraan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji. Kemudian, tantangan dalam manajemen haji dan umroh. Nah, walaupun penyelenggaraan haji telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya, masa tunggu keberangkatan yang panjang karena jumlah pendaftar lebih banyak dibanding kuota. Nah, selain itu, banyak jamaah lanjut usia yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus, cuaca panas, dan kepadatan jamaah juga menjadi tantangan yang harus dikelola dengan baik. Kemudian, upaya apa saja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh? Nah, di antaranya melalui digitalisasi layanan, peningkatan kualitas bimbingan manasik, pelayanan kesehatan yang baik, pelatihan petugas, serta evaluasi rutin setiap tahun agar pelayanan kepada jamaah semakin optimal.
Nah, dari materi yang telah dipaparkan tersebut, dapat dinilai bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia sudah menerapkan fungsi manajemen dengan baik. Nah, hal tersebut terlihat dari adanya perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan pelayanan, serta evaluasi secara berkala. Nah, namun demikian masih diperlukan peningkatan pelayanan, khususnya bagi jamaah lanjut usia dan pemanfaatan teknologi agar proses pelayanan semakin efektif. Baik, dari materi yang telah dipaparkan, kesimpulannya yaitu manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dengan penerapan fungsi manajemen yang baik, pelayanan kepada jamaah dapat berjalan secara efektif, aman, dan nyaman. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan harus terus dilakukan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.